Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Sakin dengan NIM 23051204059 dari kelas Teknik Informatika B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu model infrastruktur jaringan yang tugas yang diberikan oleh Bapak Agus Prihanto STMkom. Yang pertama yaitu pengertian dari infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan atau network infrastruktur adalah sebuah kumpulan sistem komputer yang saling terhubung melalui berbagai komponen dari arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini menunjuk kepada organisasi dan konfigurasi dari berbagai elemen yang mendukung komunikasi jaringan, mulai dari perangkat keras seperti router, kabel, wireless access point, dan suite network protokol, metode akses metodologis, hingga protokol jaringan dan metode akses jaringan. Selanjutnya yaitu jenis network infrastruktur. Yang pertama yaitu infrastruktur jaringan fisik atau network infrastruktur fisik. Network infrastruktur fisik ini akan banyak berkaitan dengan komponen fisik atau perangkat pada jaringan komputer, misalnya dalam topologi jaringan yang digunakan menggunakan kabel atau backbone Gigabit Ethernet, maka harus menggunakan kabel CAT5e untuk mendukung kecepatan gigabit. Selain kabel, semua perangkat jaringan yang termasuk dalam kategori infrastruktur fisik adalah yang pertama yaitu router. Router digunakan untuk komunikasi jaringan lokal dengan segmen IP yang berbeda. Yang kedua, switchboard. Yang ketiga yaitu server. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu network infrastruktur logikal atau infrastruktur jaringan logis atau logika, yaitu berupa konfigurasi dari banyak perangkat lunak atau paket sistem lainnya yang menghubungkan, mengelola, dan mengonfigurasi server DNS. Contohnya ada 3 yaitu konfigurasi basis data atau database, yang kedua konfigurasi server web, dan yang ketiga yaitu konfigurasi DHCP. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama yaitu jaringan komputer berdasarkan sumber data. Yang pertama yaitu jaringan terpusat atau centralized network, yaitu sumber data berada pada satu server utama. Setiap perangkat terhubung ke server tersebut untuk mengakses data dan aplikasi. Contohnya yaitu arsitektur client server. Yang kedua yaitu jaringan terdistribusi atau distributed network, yaitu data dan sumber daya tersebar di berbagai perangkat atau server. Setiap node dapat berfungsi sebagai server atau klien. Contohnya jaringan terdistribusi adalah teknologi blockchain. Yang kedua yaitu berdasarkan cakupan. Di sini ada 4. Yang pertama LAN atau Local Area Network, yang kedua yaitu MAN, Metropolitan Area Network, yang ketiga yaitu One Wide Area Network, yang keempat yaitu PAN, Personal Area Network. Yang pertama yaitu LAN, Local Area Network, yaitu jaringan yang mencakup area terbatas seperti kantor atau gedung, biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam satu lokasi fisik. Yang kedua yaitu MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan yang mencakup area lebih luas dari LAN, seperti satu kota atau wilayah metropolitan. Yang ketiga yaitu WAN atau Wide Area Network, yaitu jaringan yang mencakup area geografis yang sangat luas, bahkan antara negara. Contoh paling umum adalah internet. Yang keempat yaitu PAN atau Personal Area Network, yaitu jaringan berskala kecil untuk perangkat pribadi, misalnya yaitu Bluetooth pada HP, komputer, laptop, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu jaringan komputer berdasarkan aksesnya.
Di sini ada tiga, yaitu jaringan. Yang pertama yaitu jaringan publik atau public network. Yang kedua yaitu jaringan private atau private network. Yang keempat yaitu VPN atau virtual private network. Yang pertama yaitu jaringan publik atau public network. Public network yaitu jaringan yang dapat diakses oleh publik seperti internet. Biasanya tidak memerlukan otorisasi khusus. Untuk yang kedua yaitu jaringan private atau private network, yaitu jaringan yang hanya dapat diakses oleh pengguna tertentu yang memiliki otorisasi. Contohnya adalah internet perusahaan. Yang ketiga yaitu VPN atau Virtual Private Network, yaitu jaringan private yang menggunakan infrastruktur jaringan publik untuk menyediakan akses aman ke jaringan eksternal. Selanjutnya yaitu jaringan komputer berdasarkan cara membangunnya. Di sini saya menjelaskan ada dua, yaitu jaringan fisik atau physical network. Yang kedua yaitu jaringan virtual atau virtual network. Yang pertama yaitu jaringan fisik atau physical network, yaitu jaringan yang dibangun menggunakan perangkat keras seperti kabel, router, switch, dan server. Yang kedua yaitu jaringan virtual atau virtual network, yaitu jaringan yang dibuat secara logis di atas jaringan fisik dengan menggunakan perangkat lunak atau virtualisasi. Misalnya yaitu VLAN atau virtual LAN. Yang kedua atau bisa disebut software defined network atau SDN. Untuk selanjutnya yaitu jaringan komputer berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama yaitu jaringan kabel atau wired network. Yang kedua yaitu jaringan nirkabel atau wireless network. Yang pertama yaitu jaringan kabel atau wired network, yaitu menggunakan media transmisi fisik berupa kabel seperti kabel PP, serta optik atau kabel koaksial. Jaringan kabel umumnya lebih stabil dan cepat, namun kurang fleksibel. Yang kedua yaitu jaringan nirkabel wireless network. Sini menggunakan gelombang radio atau sinyal frekuensi tinggi lainnya yang mentransmisikan data tanpa kabel fisik. Contohnya adalah Wi-Fi, Bluetooth. Untuk jaringan ini lebih fleksibel tetapi seringkali lebih rentan terhadap gangguan sinyal. Untuk yang terakhir yaitu jaringan komputer berdasarkan siarannya. Di sini ada tiga, yaitu jaringan siaran jamak atau multicast network. Yang kedua yaitu jaringan siaran umum atau broadcast network. Yang ketiga yaitu private yang menggunakan infrastruktur jaringan publik. Yang pertama jaringan siaran jamak atau multicast network. Komunikasi dari satu pengirim ke beberapa penerima yang spesifik atau point to multipoint. Contohnya yaitu siaran video langsung ke beberapa pengguna dalam satu jaringan. Untuk yang kedua yaitu jaringan siaran umum atau broadcast network. Komunikasi dari satu pengirim ke semua perangkat dalam jaringan, misalnya pengirim siaran televisi atau radio. Yang ketiga yaitu private yang menggunakan infrastruktur jaringan publik untuk menyediakan akses aman ke jaringan internal. Untuk kesimpulan dari materi kali ini yaitu infrastruktur jaringan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi fungsionalitas, cakupan, dan metode distribusi datanya. Berdasarkan sumber data, jaringan dapat terpusat atau terdistribusi. Cakupan jaringan meliputi LAN, MAN, WAN, hingga PAN yang disesuaikan dengan luas area geografis. Akses jaringan bisa bersifat public, private, atau melalui VPN atau Virtual Private Network. Cara membangunnya bisa menggunakan perangkat keras fisik atau jaringan virtual. Selain itu, jaringan juga dapat dibedakan antara yang menggunakan kabel atau nirkabel, serta berdasarkan model siarannya, yaitu unicast, multicast, atau broadcast. Dengan berbagai model ini, infrastruktur jaringan dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik, efisien, dan aman bagi pengguna. Terima kasih. Itu adalah sedikit
materi tentang jaringan infrastruktur oleh saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.